Lanjut. Ini Pak Andre Sembiring selalu mau bicara sepertinya ya, tapi mic-nya begitu, Bang. Ya, ingin menambahkan sedikit ya. Ya. Aku menyetujui kalau akun si Saifuddin Ibrahim ini ditutup itu. Kenapa? Karena kalau ditutup akunnya ya pasti akunnya nggak dimonetisasi lagi gitu, nggak cair lagi duitnya. Jadi ketika ditutup, uang dari YouTube pun berhenti, dia pun pulang kemari gitu. Itu lagi cuma jalannya. Makasih Bang. Oke. Sugi? Lanjut dulu Bang. Oke. Kalau saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari DCC, ada yang di Menara DCC. Sebenarnya begini, dia meminta supaya akunnya tidak ditutup kepada Menpora, itu salah. Mungkin tadi itu ya, untuk menutup kata dia. Ya itu supaya jelas Menpora itu tentang keamanan negara, supaya tidak chaos antara beragam agama di sini. Itu satu. Yang keduanya, dia meminta monet supaya ditutup atau akunnya tidak tutup. Karena apa? Satu, tidak punya pemasukan dari itu. Mengapa? Kalau memang dia memang pengen mengeluarkan kebenaran, nggak usah takut. Di Indonesia ditutup, mungkin di luar sana tidak. Nah, inilah kendala si Udin. Kenapa? Dia nggak bahasa Inggris. Satu. Keduanya, dia donatur kayaknya sudah hampir semua hampir naik. Karena apa? Sudah ditetapkan jadi tersangka. Terus saat ditangkap, ditanya, Edin, lu dari siapa aja lu ke Amerika? Oh nggak ada, diperiksa rekening, bla bla bla. Oh dari si A, dari si B, ikut sertalah mereka itu. Kasihan kan? Padahal janjinya dia hanya mengabarkan Injil. Itu tepu-tepunya Sudin ke donatur. Nah, mudah-mudahan donatur ini mengerti, mengasih lagi, termasuk yang di Amerika ini, Pak Rudi Gunawan ya, karena Anda lah yang awal-awal. Jangan, atau di gereja-gereja yang ada di Amerika, gereja Indonesia ya. Sudahlah, ini nggak baik. Kalau mau Injil ya Injil. Kabar mah Injil. Jangan ikut-ikut Quran. Apa hubungannya? Sudah dijawab semua tentang fitnah Anda. Itu aja, silakan yang lain. Nanggap. Oke, kita lanjut videonya. Edukasi bagi Muslim agar mereka sadar dari kesalahannya, kebodohannya, mengikuti petunjuk dari gangster Bang Mamat itu sungguh mengerikan. Kalau saya bongkar itu ajaran-ajarannya, maka mereka akan takut dan ngeri sendiri. Mereka akan ngeri sendiri, akan ketakutan sendiri, terkencing-kencing. Nah, banyak hal yang akan saya bicarakan, walaupun mungkin saudara-saudara saya yang Kristen ataupun yang seiman dengan saya akan mengatakan bahwa jangan mencampuri agama orang lain, keyakinan orang lain. Bicaralah firman Tuhan, bicaralah kasih dengan penuh kasih.
inilah pembicaraan yang penuh kasih karena saya mengasihi saudara-saudara Kristen. Karena ancaman kitab suci ini adalah Ya, sebagai pendapat ya, bahwa Saifuddin Ibrahim itu ternyata masih mendengarkan apa kata PGI dan pendeta-pendeta yang lain, bahwa menjadi seorang Kristen itu atau menjadi seorang pendeta, ajarkan saja Bible dengan kasih. Dia mendengarkan sebenarnya, dia tahu, dia paham. Tapi yang menjadi problem adalah kalau dia mengikuti ajaran atau ajakan pendeta-pendeta pada umumnya yang ada di Indonesia, Saifuddin Ibrahim nggak punya nama dan tidak ada donatur dan dia akan menjadi kere. Karena memang Saifuddin Ibrahim ini diprogram dengan proyek untuk dijadikan boneka semacam robot, tinggal dijadiin ada remote untuk berbicara, menghujat, menista, supaya tercipta suasana tidak kondusif. Ini ada orang di belakang dia yang konon menurut Pak Enritan ini ada di Laskar Kristus. Nah, ini yang perlu kita pahami semua, sahabat siapapun di sana, di luar sana, baik Kristen maupun Muslim, bahwa ini adalah proyek Saifuddin Ibrahim. Di belakangnya ada pinpronya, ada semacam kekuatan yang ingin memang merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam hal toleransi antar umat beragama. Ini mau dirusak. Si Udin tahu apa yang dia lakukan ini keliru besar. Semua orang tahu itu. Semua pendukungnya tahu bahwa di dalam kekristenan nggak ada ajaran untuk mengotak-ngatik kitab suci orang lain atau ajaran agama lain, nggak ada ajaran di sana. Mereka semua tahu. Tapi di balik ketahuannya ini ada misi yang memang sudah dibangun itu untuk merusak. Misi apakah itu? Ya inilah yang sedang digambar-gemborkan. Kenapa? Karena berdasarkan sakit hati Kristen nggak bisa bertambah, berkembang di Indonesia. Ini cara-cara licik yang dilakukan penjajah Belanda zaman dulu masuk di Indonesia. Ini cara-caranya memprovokasi, agitasi, dan lain-lain. Nah ini kalau dibiarkan, kita tidak reaksi, dan mohon maaf kepada netizen yang mengatakan, tolong jangan Saifuddin Ibrahim melulu. Tapi sepanjang ini video, dan belum ditutup, kami akan mereaksi terus. Supaya apa? Supaya bisa kita meluruskan bahwa apa yang disampaikan Saifuddin Ibrahim memang tidak sesuai dengan ajaran kekristenan itu sendiri. Saya rasa semua pendeta kalau masih mengatakan dirinya pendeta yang baik, saya rasa tidak setuju. Dan orang-orang yang mensupport Saifuddin Ibrahim, orang-orang yang mendukung Saifuddin Ibrahim, mohon ya predikat pendetanya itu dicopot. Karena pendeta itu adalah semacam guru, semacam pimpinan, semacam orang yang dituakan dan ditiru ucapannya dan kelakuannya tentunya. Nah kalau seorang pendeta kayak begini, apanya yang mau ditiru? Semua gerak-geriknya itu hanya semacam mencari duit, menghujat, menista. Bahkan cenderung udah menjadi tersangka, DPO dicari. Jadi jangan sangka kalau Saifuddin Ibrahim bertindak beginian sudah menjadi tersangka, jangan anggap bahwa minoritas menjadi salah satu sasaran hukum, bukan begitu. Jadi mohonlah saudara-saudara Kristen pendukung Saifuddin Ibrahim, buka cakrawala berpikir Anda, pakai logika manusia yang sehat. Bahwa negara kita ini sudah terjalin toleransi yang sangat baik, yang menjadi contoh, percontohan di negara-negara maju. Masuk ke Indonesia, kok Indonesia bisa damai, bisa membangun, sejahtera, adil gitu ya. Jadi mereka dengan berbagai macam bahasa, suku, agama, ras kok bisa terjalin dengan baik. Karena adanya Pancasila mempersatukan kita semua, saling menghormati satu sama lain. Undang-undangnya jelas gitu. Barang siapa yang melanggar atau berani menafsirkan dan seterusnya itu, nah ini menjadi tersangka gitu loh.
Nah ini yang dilakukan Saifuddin Ibrahim. Jadi orang yang mendukung Saifuddin Ibrahim artinya dia nggak ngerti hukum yang berlaku di Republik ini. Nah memang cenderung memang ingin merusak. Nah sepanjang Anda satu titik pun Anda ingin merusak tatanan kehidupan berbangsa yang baik di Republik ini, kami dari JCC menjadi paling depan untuk melawan Anda. Dengan cara apa? Dengan cara argumentasi ilmiah tentunya akademik ya, by data, dengan akal sehat, bukan dengan membabi buta seperti yang dilakukan Saifuddin Ibrahim termasuk kepada sponsor-sponsor yang ada di luar sana. Terima kasih. Oke Bang Andri, yang lain monggo. Sugi. Silakan Mas Egal. Lanjut aja kalau videonya kalau nggak ada. Oke, satu aja Bang. Ini kalau nggak ada ya supaya agak panjang sampai sahur. Yang pertama, ya betul kata Bang Andi, kita akan counter walaupun bosan gitu. Bosan sebenarnya. Terus terang aja. Tapi kalau nggak dilurusin ini akan kelihatan bahwa kita tidak melakukan suatu hal yang tidak, berarti Islam dia benar. Nah itu. Ya, apa yang disebutkan dia dibenarkan oleh kita. Kita akan meluruskan. Tentang ayat-ayat yang mau dibongkar sama si Saifuddin, silahkan. Kalau memang ada keilmuan Anda. Kami Muslim, insya Allah tidak akan terpengaruh untuk hal itu. Malah, orang-orang berpikir umat sebelah Kristiani akan berpikir betul nggak sih omongan lu? Akan pelajari, terus menanyakan kalau ini pakai akal salah, menanyakan benar nggak? Kita akan jawab. Masuk di sini, di JTC akan menjawab tidak benar. Contoh, dari 1945 negara merdeka, mayoritas Muslim, apakah ada satu? Situ kan udah jelas, dibuktikan. Dan Indonesia adalah salah satu-satunya yang contohan untuk peradaban, agama, ras, dan sebagainya. Kenapa? Banyak ras, ini banyak suku, banyak agama, tapi aman-aman saja. Kalaupun ada itu hanya oknum. Kristen, mau Islam, mau di Hindu, mau di oknum. Tidak ada orang yang mengajarkan hal itu. Ya, manapun. Ya, itu yang pertama. Kita jawab. Kita balik lagi. Sekarang Udin tahu bagaimana nikmatnya. Anda kan bilang nikmat di negara Amerika. Nikmatin dulu, Udin. Bagaimana Anda bisa masuk ke warga negara Amerika dengan bebas, kan? Mudah, sulit. Kami tahu dari teman-teman kita yang juga ada di Amerika. Nah, sama halnya, seorang masuk suatu negara pasti akan banyak rintangan, harus diam, tidak kemana-mana. Dan jangan sampai Anda itu melakukan hal-hal yang begini terus. Katakanlah, apa itu Injil, apa itu panas, itu saja, nggak usah bawa ke Islam. Kenapa? Kalau toh memang mau bongkar, ya bongkar. Gimana? Ya akademis caranya. Berdebatlah, diskusi. Mau Anda? Kami akan counter Anda cuma subhat-subhat yang fitnah. Itu ya, monggo yang lain. Lanjut dulu, Bang. Oke. Aku tadi apa ketiduran aku. Lanjut. Mengerikan untuk saudara-saudara semuanya. Ancaman yang luar biasa itu menyuruh untuk menghapuskan orang yang selain agama kita, selain dari agama kita, kata mereka. Karena menurut kitab suci kita ini adalah kitab suci yang telah menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, membenci semua suku, bangsa, manapun, keyakinan apapun. Kalau mereka sudah menguasai dunia, kalau mereka sudah menguasai pemerintahan, akan terjadi pada zaman Turki Utsmani. Turki Utsmani itu bayangkan 1,5 juta orang Armenia
Kristen Ortodoks itu hapus dari hari ke hari sampai habis. Dan Turki Utsmani ini sangat jahat sekali, merampok, mencuri, kemudian mengklaim bangunan-bangunan, kekayaan-kekayaan, ajaran-ajaran. Tapi kalau dihina nabinya, wah, habis. Apalah artinya Saifuddin Ibrahim, saudara? Nah, ini katanya ajaran Islam itu untuk menggenapi, untuk meluruskan semua. Terus kedua ada ajaran kebencian. Kalau menghina nabinya ya marah. Itu poinnya ditanggapi dong. Silakan teman-teman. Silakan Pak De. Silakan Pak De. Ya, Kak Tata. Pak De apa aku? Silakan. Monggo Pak De. Ya. Ya seperti apa ya, Saifuddin ini bisanya cuma main fitnah ke fitnah. Benar-benar dia hanya bisa menjelekkan, tapi dia menutup terhadap sejarah agamanya yang berdarah-darah. Ya, berapa banyak orang dibantai oleh Kristen, suku Aborigin di Australia, suku Indian di Amerika, ya, dibantai habis oleh para Kristen penjajah. Termasuk negara kita pernah merasakan sengsaranya dijajah oleh Kristen 350 tahun. Ya, dia mengatakan Turki Utsmani membunuh orang Armenia. Dari mana ngomong seperti itu? Bahkan Turki Utsmani itu pernah membantu Amerika ketika Amerika mengalami kesulitan ekonomi, ya. Itu sejarah itu. Kemudian ketika orang Yahudi, ya, diusir dari mana, Jerman, ya, kalau nggak salah, itu Turki Utsmani yang membantu. Saifuddin ini kok menutupi sejarah gitu loh. Bahkan memutar balikkan sejarah. Tidak pernah melihat bagaimana Kristen itu biadabnya, ya, menjajah ke seluruh dunia karena diperintah di dalam kitab mereka. Seperti di dalam Ulangan 20 ayat 10 sampai ayat 15 itu. Perintah menjajah, perintah membunuh. Anak-anak lagi netek pun harus dibantai. Lalu mereka, Saifuddin ngomong, itu kan sejarah, maupun sejarah ataupun apa, itu Tuhanmu bengis. Pernah jadi Tuhan biadab di perjanjian lama. Tiba-tiba setelah perjanjian baru jadi Tuhan Maha Kasih. Terus Maha Bengisnya kemana? Maha biadabnya itu di mana? Istri orang diambil, lalu akan uwi-uwi di tempat umum secara massal, ya, di depan seluruh orang Israel. Begitu datang menjelma jadi manusia, jadi maha lemah, jadi maha baik. Iya, karena takut sama Romawi. Coba kalau punya pasukan dia, ya, siapapun yang tidak mengaku aku rajanya, maka bantailah di depan mataku. Begitu. Tapi karena dia ini miskin, ya kan, mau beli pedang aja jual jubah, punya murid 11 ngantuan, suruh jaga malah tidur. Ya akhirnya ajarannya ya sok halus, tampar pipi kiri, kasihkan pipi kanan, ya kan, kasihi musuhmu, diminta jalan 1 langkah kasih 10 langkah. Iya, kenapa bisa begitu? Dilihat pada saat dia datang itu situasinya seperti apa. Situasinya dalam tekanan penjajah. Tidak mungkin dia akan mengajarkan yang frontal. Bisa modar bonyok kalau frontal. Makanya kasih musuhmu. Kamu harus taat kepada pemerintah. Ya, bayarlah pajaknya. Kan begitu. Kalau enggak, waduh, binasalah. Sedangkan tidak ngaku raja, tidak mengajarkan yang frontal aja mati digebukin, ditelanjangi. Apalagi kalau sampai frontal. Gitu loh, lanjut.
Oke, saya sedikit ya. Saya udah makan direbut. Iya, bentar. Ini menyanggah pemutarbalikan sejarah ya, yang tadi dikatakan Mbak Sugi ya. Memang benar, Saifuddin Ibrahim ini memutarbalikkan fakta sejarah ketika tadi menyinggung Turki Utsmani. Padahal realitanya ya, kerajaan Turki Utsmani itu di dalam menjalankan roda pemerintahannya itu sangat menghargai agama. Dengan bukti ya, Raja Sulaiman I waktu itu membuat undang-undang bagi rakyat dari berbagai golongan. Maka dengan itu Raja Sulaiman I diberi gelar Al-Kanuni yang memiliki makna ahli penyusun undang-undang. Selain itu di masa kejayaannya Kesultanan Utsmani mengedepankan sikap toleransi terhadap keberagaman agama. Jadi apa yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim tadi memang benar-benar memutarbalikkan fakta sejarah ya. Nah, di dalam era Raja Sulaiman I itu ajaran Islam memang berkembang pesat di situ. Begitu pula dengan kebudayaan, perdagangan, dan ilmu pengetahuan. Jadi intinya semua apa yang diomongkan oleh Saifuddin Ibrahim itu tadi ngaco, alias benar-benar memutarbalikan fakta sejarah. Monggo lanjut. Oke, saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita teliti, Saifuddin ini tahu kalau kita reaksi itu. Ya. Buktinya mengatakan umat Islam tidak bisa menyanggah semua yang saya sampaikan. Gitu. Buktinya mereka cuma mengulang-ulang video saya. Gitu. Nah sekarang gini, kalau memang nonton ya gini loh. Saifuddin ini dibangga-banggakan oleh orang Kristen karena dia mengaku ustadz paham Al-Quran. Makanya langsung ditinggikan dia. Nah seharusnya dengan prasangkaannya mereka ke Saifuddin ini seperti itu, harusnya dia debat. Silakan bongkar udah Al-Quran gitu. Tapi dengan cara dialog. Bukan dengan cara terus menghina. Padahal kalau orang itu merasa salah dan itu ketahuan nyata salah, seharusnya kan dihindari. Ini enggak. Lari tempat yang jauh, tambah keluar-keluar, pedofil, apalah semuanya. Pokoknya selama dia di Amerika, video-video dia itu penghinaan terus. Loh, gimana dia mau kasihan nanti ya? Pasti lebih berat kan hukumannya kalau nggak dihentikan. Ternyata dia tuh nekat. Nah kalau memang merasa pinter, yang dulunya mengaku ahli tafsir lah, ayo dialog. Dengan Dengan data. Kalau sudah sadar ternyata tidak paham Quran, ya Bibelnya yuk gitu ya. Bukan dengan cara melarikan diri, menghina terus gitu. Seharusnya apa yang dimau oleh Kristen itu kamu tunjukkan. Apa? Saya paham Quran, siap siap mengkritik ya, atau menyalahkan Al-Quran, ayat-ayat yang salah misalnya. Nah, dengan cara dialog sebenarnya. Bukan dengan di tempat yang jauh lalu katanya membuka Al-Quran, ayat ini gini tanpa ada dialog. Ya, itu menurut dirinya sendiri benar. Padahal semuanya salah. Salah total. Bahkan kalau kita teliti, nol ilmunya tentang Al-Quran itu. Baik bacaannya, pengertiannya, penyampaiannya. Nah, itu sangat ketahuan banget. Dia tidak tahu apa-apa memang tentang Al-Quran itu. Apalagi mengklaim bahwa 300 Quran ayat lah. Ya. Nah itu dari mana coba? Nah, makanya kalau dia nonton, ayo pulang dialog. Ya, dialog dengan baik-baik. Apa yang kamu kuasai? Gitu ya. Ya, kami siap. Nah, baru kalau dia menang, bukan menang, intinya bisa menyanggah. Semakin dibanggakan oleh orang Kristen itu. Nah, kalau cara kayak gini apanya? Tertipu mereka itu.
gitu ya. Nah, sehingga saran saya hentikan. Kami mengajak baik-baik, yaitu dialog. Dialognya pilih sendiri temanya. Yang kamu kuasai apa, gitu ya. Oke, Bang Andi, Daeng. Ustaz, saya mau nanya. Hmm. Kalau ayat Al-Quran itu kan nggak ada yang bisa disembunyikan. Bisa dibaca, dibesarkan suara. Tidak perlu merasa malu untuk membacanya gitu ya. Itu dijamin itu. Pakai toa gede-gede juga nggak ada masalah. Karena nggak perlu ditutup-tutupi. Nah kalau ini yang mau dihapus selama ini nggak ada masalah tuh. Gitu. Nah kalau kira-kira Bible itu dibaca pakai toa. Amsal 7, 18, 19 misalnya begitu. Kira-kira apa yang terjadi Pak Ustadz? Kalau Bible itu dibuka, sebuka-bukanya di arena publik. Kira-kira gimana Pak Ustadz? Gini ya, kalau Al-Quran dibaca pakai toa apapun, kebanggaan bagi yang membaca. Coba banyak orang yang ingin baca Quran supaya dia bisa baca di toa malah. Dan orang-orang siap mendengar. Saya pernah dulu ya, pernah saya kejadian. Di desa saya ini ada pondok. Setiap anak yang mondok 1 tahun udah pinter baca Qurannya. Lagu-lagunya ya, lagu-lagu yang resmi. Saya Siddiq, saya Mahmud Hijaz, gitu ya. Itu indah banget. Sampai anak-anaknya orang itu, anakku akan mondokkan di sana gitu. Jadi apa? Kebanggaan. Nah, kalau buku cerita, misal di situ ada rayu-rayuan, dicama-cama atau apa, ya tentu malu. Gitu ya. Karena memang bukan kitab suci. Ini ya. Kitab suci itu seperti Taurat, Al-Quran itu kitab suci. Apa? Ada larangan, perintah, kewajiban, ancaman. Maksudnya ancaman itu apa? Orang yang melakukan ini dihukum apa? Karena memang aturan kitab suci itu bukan dicama-cama apalah. Ya buah dada itu bukan. Itu novel kayak gitu itu. Jadi, Pak Ustadz udah mulai bicara buah dada nih ya. bukan Aduh. gitu. Gini ya, intinya gini Bang Andi. Al-Quran ketika dibaca menjadi kebanggaan bagi yang membaca dan bagi yang mendengar. Nah, tapi kalau kita meskipun ini, aduh, saya tidak menjamin. Gitu aja ya. Oke, lanjut. Artinya nggak enak didengar, susunya dijama-jama gitu. Ngomong dong. Ya enggak lah. Ya, memang bunyi ayatnya seperti itu. Ya gimana itu, dibaca aja nggak apa-apa. Yang penting jangan ditafsir. Kalau soal itu saya serahkan Mbah Suki ahlinya itu. Kalau gitu saya izinkan saya membaca satu untuk supaya ini layak didengar nggak nih di tempat umum atau di area publik. Amsal 7 Datanglah firman Tuhan kepadaku. Jangan menyanyi dong. Enggak apa-apa, itu enggak kena copyright kalau gitu. Itu kan bukan lagu apa, ciptaan siapa-siapa. Oh iya. Ya, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ada 2 orang 1 ibu. Yang tua namanya Ohola. Dibaca biasa aja Pak De. Adiknya Oholiba. Oh, dibaca Mesir, biasa aja. Dadanya dijamah-jamah. Alkitab. Jangan nyanyi ya. Ohola. Puteng susumu dipermainkan. Gini Bang Edi, mungkin pertanyaan susul. Jadi baca aja gini. Saya bacain. Amsal 7, 18, 19 ya. Kira-kira layak nggak nih dibaca di tempat umum? Seorang perempuan membaca ini ya. Atau Kalau yang bisa sudah di-share screen, Bang bersuami. Edi. Ya. Share screen bisa? Saya screen aja. Yang tahu. Ada bisa saya screen nggak? Amsal 7, 18, 19. Tolong dong Mas Dedi. Dia Ya udah siap. Amsal 7, 18, 19. Kita nggak nafsir ya, dibaca ya. Ini tertulis di Bible loh. Kalau saya menyanyikan tadi nggak apa-apa. Nah ini boleh nanti dibacain teman-teman. Nah ini layak nggak sih dibaca di tempat umum gitu? Pakai pengeras suara pula lagi. Nah saya mohon juga kepada istrinya Saifuddin Ibrahim, mohon ini dibaca di area publik lah. Ada bisa baca nggak nih? Ini tahu saya Bang Andi. Ini Tolong, ayat tutorial dibaca. selingkuh ini. Coba dibaca. Oh iya. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara
karena suamiku tidak di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Ya udah baca aja, jangan ditafsir. Sudah, iya. Bagaimana Pak Tohanan Sibarani yang ada di live chat? Boleh nggak ini kira-kira kamu berikan istrimu ayat ini dibaca kalau kamu keluar kota? Gimana kira-kira? Berani nggak Pak Tohanan Sibarani yang ada di live chat? Pakai toa bacanya. Ya terserah lah, mau digede-gedein dikit lah biar orang lain pada denger gitu. Apalagi perlu dilombakan kayak MTQ gitu. Ya. Kalau perlu, Mudah-mudahan ya. Ini nggak nista, nggak apa, nggak ditambah, nggak dikurang. Di Bible-mu ada, bro. Oke? Gitulah kalau mau diskusi gitu. Kira-kira ayat apa yang di Al-Quran yang Anda mau hapus? Ayo naik kemari. Kita bandingkan yang mana yang bisa dihapus. Ya. Kan gitu. Yang mana yang ayat kalau dibaca mengerikan? Kira-kira yang mana yang mengerikan? Kalau baca misalnya di Hosea? 11 Amsal. Ya itu dia tuh ya teman-teman ya. Makanya kalau kami Muslim tuh diskusi terbuka enak. Kita punya bahan gitu loh. Bukan mencela, bukan menista. Karena datanya ada. Makanya kalau kami di sini itu sulit untuk bersentuhan dengan hukum. Karena kami bicara apa adanya. Tapi kami tidak akan membacanya, menafsirkannya melalui monolog. Nah ini untuk apa tadi ditampilkan. Karena Saifuddin Ibrahim itu mau menghapus ayat suci Al-Quran. Dan kalau dibaca katanya cenderung berbahaya. Nah kita sandingkan baru satu loh. Apabila kamu memasuki suatu kota, ajaklah dia berdamai. Apabila dia tidak mau berdamai, jadikanlah dia budakmu. Dan kalau dia melawan, habisi semua yang ada di sana. Jangan biarkan ada yang bernapas. Kira-kira yang mana yang bagus, bro? Ayo, apakah kami Muslim pernah mengatakan, oh inilah yang pernah dipakai Belanda menjajah di Indonesia, ini harus dihapus. Itu intern Anda, nggak perlu. Itu urusan Anda. Kami bukan Saifuddin Ibrahim yang konyol. Karena kami menghormati toleransi supaya kita bersatu membangun bangsa ini. Itu kira-kira teman-teman. Lanjut video. Bentar. Itu ayat pertama ya, yang termasuk di dalam salah satu 300 ayat yang dimaksud oleh Saifuddin Ibrahim itu pernah suatu ketika itu beberapa minggu yang lalu ditampilkan memang ayatnya ayat tentang pembunuhan ya. Di mana Saifuddin Ibrahim mencomot ayat tentang peperangan, situasi kondisi peperangan. Nah itu satu ayat yang dimaksud oleh Saifuddin Ibrahim itu. Kita bisa komparasikan dengan ayat Biblenya itu lebih dari satu ayat. Itu jadinya seandainya Saifuddin Ibrahim itu meminta 300 ayat dihapuskan, itu kalau Saifuddin Ibrahim mau bercermin, ada 3 kali lipat ayat yang dia minta itu ada di dalam Biblenya. Kita siap mengkomparasikan semua ayat yang nanti kita tunggu saja. Saifuddin Ibrahim menunjukkan satu persatu ayatnya. Dari dulu cuma keluar 300 ayat, tunjukkan satu persatu ayat mana. Lanjut. Payan, mana Payan? Tapi yang saya screen tadi siapa? Bang Adi, ini Yang saya screen siapa tadi? dari netizen saya ada yang bilang tolong dibacakan juga ayat Kejadian 19 ayat 36 sampai 38 dan seterusnya. Ya habis ini ya kita bacakan ya. Ya, habis ini saya bacakan ya. Oke, lanjut. Apa indah. Apalah artinya kehidupan saya? Saya hanyalah ya seonggok manusia. Seonggok manusia yang hanya hidup sebentar. Tetapi ajaran Mamat ini ajaran kejahatan. Fir'aun itu emang jahat. Fir'aun itu jahat sekali.
Fir'aun itu melakukan membantai orang, mengangkat dirinya yang paling hebat itu di Mesir itu. Tapi dia tidak meninggalkan ajaran jahat. Dia memang jahat, tetapi tidak meninggalkan ajaran jahat. Tetapi Mamat itu 6.666 ayat. Dia tinggalkan kepada dunia. Dia tinggalkan kepada dunia ayat-ayat kejahatan itu. Dan yang paling jahat itu adalah 300 ayat yang saya inginkan. Ya, silakan Pak De. Islam itu membawa kejahatan katanya. Tapi faktanya Arab yang tadinya manusia biadab, manusia barbar, kehidupannya seperti hewan,